Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Gempa magnitudo 5,7 skala Richter guncang Banten Selatan. Petugas Dishub terekam kamera diduga melakukan pungutan liar. Gandeng FBI, polisi bongkar jaringan internasional pornografi anak di bawah umur. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Gempa terjadi pada pukul 20.07 waktu Indonesia Barat, Minggu malam kemarin, yang berkekuatan magnitudo 5,7. Terjadi di perairan Samudra Hindia berjarak 85 km barat daya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Gempa bumi tersebut berkedalaman 10 km. Menurut BMKG, gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan warga terutama di sekitar epicentrum gempa di Bayah. Gempa juga dirasakan oleh warga di utara Kabupaten Lebak. Sementara Kepala Desa Bayah Timur, Rafiq Rahmat Taufik, mengatakan warga lingkungan sekitar rumahnya sempat panik dan keluar rumah saat detik-detik gempa terjadi. Tadi gempa terjadi sekitar pukul 20.07 waktu Indonesia Barat dan ada sekitar 10 detikan lah guncangannya. Meskipun kecil tapi lumayan panjang guncangan sehingga beberapa warga juga sempat keluar rumah. Dan memang sejauh ini sih kami mendapat informasi dari pihak masyarakat, belum ada informasi kerusakan dan situasi di Bayah saat ini sejauh ini masih kondusif. Saat ini kondisi berangsur kondusif, warga juga kembali ke kediamannya masing-masing. Sementara di Kecamatan Bayah dan Kecamatan Malingping yang merupakan epicentrum gempa, aktivitas warga baik di rumah dan perkantoran berjalan normal. Aman, ya walaupun terjadi 2 kali gempa yang dirasakan, kan tetapi kami di grup kebencanaan tetap melakukan himbauan, tetap melakukan waspada kepada masyarakat terhadap gempa-gempa susulan. Sementara Febi Rizky Pratama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lebak, sampai saat ini hasil dari monitoring dan pencatatan relawan BPBD tidak terjadi dampak kerusakan pasca gempa tersebut. 5,7 di Bayah yang terjadi pada semalam pukul 20.07. Hasil dari updating teman-teman Pusat Pengendalian Operasi BPBD ada pagi tadi sampai tadi pagi ada 10 kali gempa susulan yang ada yang dirasakan dan ada yang juga yang tidak. Untuk update kerusakan, teman-teman hari ini masih terus berkoordinasi dengan pihak desa apakah ada kerusakan atau tidak. Dari semalam sampai sekarang kita belum menerima laporan kerusakan dan hari ini juga sedang diintensifkan karena kita tidak ingin laporan kerusakan itu timbul 2 atau 3 hari. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan pemantauan untuk memastikan pasca gempa dalam keadaan kondusif. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Beginilah kondisi rumah Emi, lansia berusia 90 tahun, warga kampung Buraluk, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, rusak parah di bagian tembok samping rumah. Akibat gempa dengan magnitudo 5,7 yang terjadi pada Minggu malam berpusat di Bayah, Kabupaten Lebak, tidak hanya rumah Emi, 2 rumah lainnya pun ikut terdampak dengan kondisi retak-retak di bagian tembok. Robohnya tembok samping rumah, ia langsung menyelamatkan orang tuanya yang saat itu berada di dalam rumah. Kejadian rumah roboh waktu kapan, Pak? Semalam pas ada gempa semalam jam 8-an itu. Oh, ini rumah siapa? Rumah ibu. Rumah ibu? Iya. Oh, terus untuk pas kejadian ibu lagi di mana, Pak? Posisi ibu tuh lagi di dalam dan alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Ini bagian samping rumah pada roboh semua dan yang selebihnya itu udah retak-retak besar semua. Sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana, membenarkan adanya 3 rumah di Kecamatan Patia yang terdampak gempa. 1 rumah rusak berat dan 2 rumah mengalami retak-retak. Sesuai dengan informasi yang kita terima lewat Pusdalop, jadi hari ini kami cek langsung ke lokasi, ada rumah yang terdampak bencana semalam, bencana gempa, dari titik pusatnya itu di Bayah, dan ada terdampak di salah satu kecamatan Patia, yaitu di desa Cimoyan, dan kami sekarang bersama rombongan camat dan kami dari BPBD meninjau langsung. Jadi diantaranya ada yang terdampak 3 rumah, 1 rumah yang dinding kamarnya roboh dan 2 rumah lagi retak-retak. BPBD akan mengusulkan ke dinas terkait untuk membantu perbaikan rumah yang terdampak gempa. Selain itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pemerintah terus menyalurkan beras murah di tengah semakin meroketnya harga beras di pasaran. Seperti yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menggelar operasi pasar di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Sejumlah emak-emak berkumpul untuk mengantri hingga berdesak-desakan demi bisa membeli 1 kemasan beras yang berisi 5 kg. Warga juga tetap tidak bergeming di tengah cuaca panas. Bahkan beberapa emak-emak terlihat mengantri sambil membawa anak-anaknya. 5 kg beras bisa dibeli warga dengan harga Rp53.000. Rasa gembira pun terlihat usai menerima beras murah karena beras di pasaran kini terus melonjak naik. Bahkan kini 1 kg beras sudah menembus harga Rp17.000. Operasi beras murah ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah ngebantu, Pak. Bantu ya? Iya, ngebantu banget, ngeringanin lah. Lagi beras mahal, kerjaan lagi sepi. Mudah-mudahan ada lagi. Ibu beli 1 kupon doang karena dibatasi ya? Iya, 1 kupon. Diharapkan dengan digelarnya operasi pasar yang dilakukan bisa menekan harga beras di pasaran. Ini meningkatnya harga beras ini karena mungkin situasi dampak dari El Nino, ada pengunduran untuk masa tanam sehingga masa panen juga mundur sehingga menyebabkan harga beras melonjak. Nah, ini peran kami di pemerintah Kabupaten Serang untuk bisa menstabilkan harga. Inilah beras, stabilitas pasokan dan harga pangan. Kita distribusikan dengan harga Rp53.000 ya, Rp53.000 per kantongnya. Ini jauh di bawah harga yang di pasaran. Diperkirakan tingginya harga beras masih akan terjadi hingga memasuki masa panen petani, yakni sekitar bulan Maret dan April mendatang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI mengungkap praktik pembuatan dan penjualan konten pornografi yang melibatkan anak-anak asal Indonesia yang masih di bawah umur. Dari pengungkapan ini, petugas menangkap 5 orang, diantaranya 3 WNI yang diciduk di Amerika dan 2 WNI ditangkap di Indonesia. Sedangkan para korban merupakan anak laki-laki yang berusia sekitar 12 hingga 16 tahun. Setidaknya terdapat 8 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan produksi video pornografi anak sesama jenis.
Konten pornografi yang diproduksi oleh pelaku berinisial HS dijual oleh 4 pelaku lainnya hingga ke mancanegara dengan harga 50 hingga 100 dolar Amerika per kontennya. Video biasa dipasarkan melalui aplikasi Telegram. Pengungkapan jaringan ini berawal dari patroli cyber dan pengaduan tentang konten porno yang melibatkan anak-anak Indonesia di bawah umur. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tersangka sudah memproduksi foto porno sebanyak 1.000 lebih dan video porno sebanyak 3.000 lebih dan sudah disebarluaskan ke mancanegara. Awali dari si pelaku yang pertama ditangkap. Dia inilah yang pertama kali bertemu dan berkenalan, kemudian melakukan hubungan komunikasi pendekatan dengan memberikan hadiah. Kemudian si HS ini yang kemudian melakukan tindakan pornografi pertama dengan mengajak si anak korban ini untuk berhubungan, kemudian setelah berhubungan direkam, setelah direkam kemudian didistribusikan, dijual, dan kemudian si pelaku ini juga yang menawarkan kepada pelaku-pelaku lain untuk dipergunakan oleh pelaku lain si anak ini sebagai objek untuk pelampiasan pelaku-pelaku dewasa lainnya. Selain menyita ponsel, polisi juga menyita beberapa rekening buku tabungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak, tentang pornografi, Undang-Undang ITE, serta perdagangan manusia dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.